Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan untuk kita memulai aktivitas kita hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan menganugerahkan kami kembali nafas hidup, kesehatan dan kekuatan. Dan kami rindu biarlah pagi hari ini kami juga boleh merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kami untuk menjalani aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya membaca 3 ayat yang pertama di bawah perikop mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu memberikan kita tema perenungan pagi hari ini, hadapi dan selesaikan konflik dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak dapat disangkal bahwa siapapun kita pasti berhadapan dengan konflik kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja, baik di dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di gereja, bahkan di ruang publik lainnya. Karena kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, demikian juga orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah yang mungkin menjadi pemicu terjadinya konflik, apakah itu masalah bisnis, warisan orang tua, hutang piutang, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, dan lain-lain, yang akhirnya bisa membuat luka, membuat kebencian, dan juga pertengkaran. Bahkan kita juga sering menemukan saudara yang begitu karib bisa menjadi tidak harmonis, bahkan mungkin tidak lagi bisa akur sampai meninggal dunia. Dan kita juga mungkin mendengar atau kita bisa mengalami ada orang-orang yang ketika mengalami konflik melibatkan orang-orang yang tidak seiman, yang tidak tahu duduk perkara, dan juga ada orang yang membawa masalahnya, konfliknya karena hukum. Kalau sudah demikian, biasanya masalah bukan tambah selesai, seringkali melibatkan lebih banyak orang dan banyak kerugian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga di lingkungan orang percaya. Kita tidak bisa menghindari konflik. Itu juga yang dialami oleh jemaat di Korintus. Memang tidak secara gamblang apa masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat, tetapi Paulus dengan tegas sekali menegur dan mengingatkan untuk jemaat di Korintus. Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa satu saat orang percaya bersama dengan Allah akan mengadili dunia ini dan para malaikat. Dan dia sandingkan, bukankah kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Itu adalah masalah yang tidak berarti dan masalah biasa. Jika itu disandingkan dengan bagaimana otoritas yang diberikan kepada orang percaya kelak untuk menghakimi dunia ini dan para malaikatnya. Tetapi ternyata yang membuat jemaat di Korintus menjadi bertikai, berkonflik dan tidak selesai karena mereka punya keegoisan masing-masing. Mereka mencari keuntungan diri dan mereka tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh saudara seiman lainnya, apakah mereka dirugikan, disakiti dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Paulus mengatakan bahwa kamu sudah ditebus oleh Kristus. Artinya membawa mereka untuk mengingat kembali bahwa Yesus yang adalah Allah, dia merendahkan diri dan dia mau berkorban. Dia mengasihi, mengampuni, dan menerima orang berdosa supaya mereka diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan inilah kiranya yang juga boleh mewarnai kehidupan orang percaya di jemaat Korintus, bahkan saudara dan saya saat ini. Bagaimana setiap kita memaknai pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Kita belajar ketika kita menghadapi konflik, menghadapi masalah, dimanapun dan kapanpun, kita boleh belajar merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita memikirkan apa yang mendatangkan sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak mencari cara-cara duniawi yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak memuliakan Tuhan, tapi kita melakukan cara-cara yang benar, yang menyenangkan Tuhan, dan juga boleh membawa damai sejahtera bagi lingkungan di mana kita berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk boleh menghidupi firman Tuhan ini, sehingga melalui kehidupan kita sungguh kita boleh menyatakan diri kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, dan melalui kehidupan kita juga Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah kami ketika kami mau menghidupi firman Tuhan ini. Kami tahu kami tidak dapat menghindari konflik, tetapi pertolongan Tuhanlah yang akan memampukan kami menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh bertekad untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu dan pemulihan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.